KB, keluarga berkuasa. Rusak negeri ini. Diawali dengan rusaknya tatanan hukum kita. Termasuk para pengusung yang mendukung Gibran diloloskan sebagai cawapres. Ketika tidak ada lagi keadilan, keadilan itu teratas, di bawahnya baru hukum. Ketika tidak ada lagi keadilan, maka hukum dengan mudah dicabik-cabik, diatur-atur sekehendak hatinya. Ya, itu fakta. Fakta hari ini yang terjadi begitu. Gitu. Nepotisme, Jokowisme. Ini yang diusung oleh PSI ya, Jokowisme. Jadi PSI sedang mengkampanyekan cara-cara buruk dalam bernegara. Kan begitu. Cara mengatur-atur untuk kepentingan pribadi dan keluarga dengan mengubah-ubah undang-undang sekehendak hatinya. Gila. Pemilu curang. Ini adalah negeri para wali, pahlawan dan pejuang. Dalam panggung syair Velanoski, biar ku periksa sejenak urat lehermu kawan. Adakah engkau memiliki darah ibu pertiwi? Ataukah sebatas jualan darah pribumi? Adakah engkau memiliki jiwa NKRI? Ataukah slogan Pancasila harga mati demi menipu anak negeri? Oke, pemilu telah kita gelar. Tapi ingat, gonjang-ganjing MK, rakyat mampu menahan amarah dan sabar. Kau sandra elit partai hingga seperangkat penguasa di semua pelosok desa. Mereka baksati atau keledai dulu. Kau giring ke dalam lumbung kematian. Pemilu curang. KPU dan Bawaslu kau buat jadi balita lucu dan lugu. Etika dan moral kau bakar dalam satu tungku. Tungku para Brutus pemilu. Niat tulus tak mungkin dibangun dengan kecurangan TSM yang brutal dan vulgar. Hanya akal bulus dan mental psikopatlah yang selalu membangun opini kebaikan dirinya di antara tulang belulang rakyat yang terzalimi, sambil terus meyakinkan bahwa dirinya adalah seorang yang tulus, jujur, dan baik. Bohong. Kau ingin memimpin negeri para wali, pahlawan dan pejuang, tapi dengan cara-cara curang. Dan kau telah memainkan orkestra kematian, menikmati kursi yang ditata oleh para pejuang pahlawan. Cerita apa yang kau ingin lanjutkan? Bangunan apa yang ingin kau lestarikan? Tugu-tugu kematian atau nyawa anak bangsa yang hilang berserakan? Apa masih kurang nyawa-nyawa anak bangsa yang hilang demi arti sebuah kemerdekaan?
pertahankan amanat janji para pejuang dan pahlawan. Kau tak bisa memimpin negeri dengan cara curang. Tak ada pelantikan atas nama kecurangan. Karena rakyat menolak pemilu curang. Ini bumi para wali, pahlawan dan pejuang. Katakan tolak pemilu curang. Tolak merdeka. Kehidupan kebangsaan dan kenegaraan Indonesia terakhir ini ditandai oleh terusakkannya kedaulatan rakyat dengan berkembangnya otoritarianisme yang mengabaikan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan hukum perundang-undangan yang berlaku, serta etika politik berdasarkan agama dan nilai luhur budaya bangsa. Pemilu Pilpres 2024 merupakan puncak dari perwujudan otoritarianisme tersebut yang menjelma dalam kecenderungan untuk berkuasa, mempertahankan atau melanggengkan kekuasaan dengan melakukan segala upaya dan menghalalkan segala cara. Akibatnya, hak rakyat terampas dan terusakkan dengan mobilisasi alat lembaga negara yang mengerahkan pilihan rakyat menekan, menakut-takuti, dan memanipulasi lewat bantuan sosial yang inkonstitusional dan menebarkan uang politik. Kedaulatan rakyat yang dijunjung tinggi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 jatuh ke titik nadir dengan adanya keterlibatan nyata Presiden dan jajarannya untuk memenangkan partai politik dan atau paslon tertentu. Atas dasar itulah Gerakan Penegakan Rakyat GPKR, yaitu Gerakan Rakyat Indonesia Lintas Agama, Suku, Profesi dan Generasi, menolak Pilpres curang demi Indonesia maju dan adil, makmur, berdaulat, bermartabat di masa depan. Dengan penuh kesadaran, kami bagian dari rakyat Indonesia menyatakan 3 tuntutan rakyat. 1. Tolak pemilu 2024 yang curang dan brutal. Tolak pemilu 2024 yang curang dan brutal. 2. DPR RI agar gunakan hak angket. DPR RI agar gunakan hak angket Tentang pemilu Pilpres 2024. tentang pemilu Pilpres 2024. 3.